Karena bacaan, ayolah kita baca, dipelajari, kita baca terus menerus. Karena di situ tidak akan pernah habis-habisnya kita muncul pemikiran-pemikiran baru. Allah itu saking sayangnya itu dikasih petunjuk, ini loh petunjuk jadi hamba yang terbaik, enak neng dunya, enak neng akhirat, nikmat, bahagia, sukses, mulia, wis enak kabeh gawe resep iki. Kok gak dipelajari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nalin RA bisa kembali membersamai jemaah kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini tema kita sangat menarik, yaitu mengenai manajemen Al-Quran. Al-Quran ini keutamaannya sangat banyak sekali dan bisa menjadi penolong dan memberikan kita keselamatan dari siksa kubur. Nah, seperti apakah manajemen Al-Quran itu? Untuk itu, pada sore hari ini kita akan belajar langsung dari guru kita, Ustaz Juli Murtada. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, monggo kita sareng-sareng awali majelis taklim kita ini, kajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah, mendapat doa-doa malaikat yang pasti menyaksikan hamba-hamba Allah yang sedang berada di dalam majelis taklim. Nah, mohon kita santai, tapi kalau bisa memetik beberapa kunci yang kita sampaikan pada sore hari ini menjadi bekal. Diawali bekal itulah wawasan kita nambah, terus kita bertajam di dalam mengelola kehidupan kita. Ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini temanya sangat berat. Namun ini menjadi pendorong awal untuk kita nantinya lebih mantap di dalam mempelajari Al-Quran. Yang sampai hari ini umat Islam ini belum banyak yang menyadari pentingnya kita belajar Al-Quran. Yang sudah menjadi kebiasaan adalah kita membaca Al-Quran. Bahkan sekarang tahfiz itu terkenal di mana-mana, yaitu menghafal Al-Quran. Tetapi memahami, mempelajari Al-Quran sebagai petunjuk hidup, memahami, mempelajari, meyakini Al-Quran sebagai petunjuk hidup, itu rasanya masih berat sekali. Ini perlu dibuka cakrawalanya. Kenapa? Justru khairah ummah, kuncinya itu kita
memahami, meyakini, dan mentaati kunci yang langsung dibuat Allah. Jadi kalau ada jago musik begitu ya, gitar, ada buku yang hebat, orangnya hebat, maka kita berguru ke dia, biasanya kita jadi hebat. Kalau di dalam persilatan itu kopego gitu ya, kita ada kitab silat yang naga atau apa begitu, kita pelajari, jadi dia jadi terhebat begitu. Padahal itu hanya aspek duniawi. Sedangkan ini aspek yang menyeluruh konsekuensi Allah menciptakan manusia yang sebelumnya diciptakan alam semesta untuk persiapan menciptakan manusia. Maka konsekuensinya Allah menciptakan petunjuknya. Dan petunjuk ini wis gak ono yang bisa mengalahkan, jauh sekali. Gak ada satu buku, satu kitab pun yang dihafal orang, tapi Al-Quran dihafal juga. Contoh, gak ada satu kitab pun yang berubah. Kalau di Eropa itu kadang ada gereja yang membuat Injil itu hanya 2 halaman, diperes, alasannya ben ringkes. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa diringkes, karena itu pembelajaran. Di situ makin banyak dibahas, makin banyak pula permasalahan di dunia. Setiap yang dibahas itu ada. Jadi kalau ada orang pemimpin yang tidak adil, itu memang di Quran ada. Jadilah pemimpin yang adil, berarti di lapangan, di dunia ini ada pemimpin yang tidak adil. Jangan dekati zina, gitu ya. Berarti menunjukkan bahwa di dunia ini banyak orang berzina, dan itu perkara larangan. Karena itu jangan dekati zina, misalkan seperti itu. Sebab kalau nggak bakalan ada fenomena di dunia, nggak bakalan ada petunjuk yang nyentil itu. Perkara waris, kan luar biasa masalahnya. Karena itu di perkara orang kawin, kalau nggak ono tata kramane terus seperti Fir'aun itu kan, ngawini ibunya, terus ngawini dulure, ngawini lagi dan sebagainya, yang kalau di dalam kesehatan itu incest, Islam menegaskan itu penting itu. Kalau enggak bahaya, kacau, bisa dia cacat, bisa macam-macam. Ini ilmiah sekali begitu, karena ada faktor letal antara orang-orang yang berada di jalur darah. Maka oleh Allah tidak dibolehkan kita kawin sesama mahram kita. Itu jadi begitu ilmiahnya, karena Allah menciptakan semuanya ini. Allah gampang banget. Allah nggak aturan sing paling dokter, aturan yang membawa kita menjadi dalil. Yang ngono ya kenapa ya sejak sampai saat ini pun kok nggak ada yang betul-betul secara menyeluruh. Ayolah sekarang gitu bikin pondok, saya sekarang pelajari itu, pelajari satu. Lah yang kita sampaikan di topik-topik ini ya, kalau kemarin hemat ya toh, tali kasih sayang, silaturahmi dan sebagainya, itu kan memang kandungan dari Quran itu sama hadis. Karena itu kita bawakan dasarnya seperti itu. Ya kalau tema ini sampai 250, satu-satu kita pahami, menjadi khasanah kita. Kalau menghadapi gini kita begini, menghadapi anak yang sulit kita maklumi, kita
terima itu apa adanya. Kita doakan dia, kita harus hati-hati dalam berkata-kata terhadap dia, kita santuni dia, kita berikan sesuatu yang ini, kita sabari dan kita doakan. Lanjutnya terserah Allah. Ini sudah kita begitu menghadapi orang yang sulit, yang di Quran disebutkan orang yang sulit itu bisa muncul dari mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, mungkin mertua kita, dan seterusnya. Pokoknya segala fenomena kehidupan ini yang bakalan terjadi sampai dunia kiamat nanti itu di framing oleh Al-Quran. Kalau nggak bakalan terjadi, nggak bakalan yang dunia itu nyolong, misalkan ya, wongnya api kabeh gak nate wong nyolong, nggak ada pemimpin yang nggak adil gitu, nggak bakalan disinggung tentang keadilan, nggak bakalan disinggung tentang kasih sayang, nggak bakalan disinggung tentang bagaimana memilih pemimpin yang baik dan sebagainya. Loh, kitab yang luar biasa itu kok kita ini kurang mempelajari secara umum gitu. Okay. Nah, maka kita lihat power kunci, the power of Al-Quran, kunci sukses. Ini kunci sukses. Sukses itu artinya kalau gampangannya segala sesuatu yang kita cita-citakan, yang kita harapkan itu bisa terjadi, itu sukses. Misalkan nyuwun sewu ya, kita lagi naksir, misalkan itu ya, yang belum kawin ini ya kan. Terus akhirnya kita bisa sukses gitu. Kita pengen haji, ya haji. Kita pengen punya anak, jadi semua misalkan, ya berarti sukses di bidang itu. Kita pengen masuk surga, masuk surga. Kita pengen kehidupan kita ini bermasalah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu, ya, sukses, resep-resep jitu, resep-resep jitu, reseptor jitu, gitu. Karena sudah mutlak sehingga Allah, dan Allah tahu hati orang, menciptakan karakternya. Yang namanya gajah itu bagaimana karakternya, orang itu bagaimana dan sebagainya. Dan karakter manusia itu melumpuk nih, bukan sak kotak wayang kalau versi wayang, tapi manusia itu melumpuk nih seluruh makhluk. Ada yang koyok setan, ada yang koyok malaikat. Saking suci ini begitu, ada yang was pokoknya segala macam bisa itu. Ada yang rakusnya kayak macan, pokoknya diterkam. Ada yang kayak gajah, genuh gitu-gitu dan seterusnya. Ya, itulah manusia manakala dia tidak mengikuti tuntunan Allah. Untuk apa sih resep-resep itu? Untuk membangun kehidupan yang paling berkualitas. Yang paling berkualitas versi Allah itu yang paling muttaqin, yang paling bertakwa. Sukses beruntung, sukses adik beruntung, bukan rugi, mulia, derajatnya terangkat, nikmat, bahagia, hasanah dunia akhirat. Jadi ilmu dalam mengelola Quran ini sebagaimana untuk mengelola kehidupan agar menjadi yang paling berkualitas, sukses dunia, sukses akhirat. Ayo kita pelajari ya, pada pagi atau sore hari ini ya. Jadi seperti itu. Seperti biasanya yuk kita ngajak, ayo berubah, yuk cari ilmunya. Kalau masih ada kesulitan di bidang kehidupan kita apa aja, mau ngomong anak, mau apa, cita-cita kita belum berhasil dan sebagainya, cobalah kita awali dengan cari ilmunya. Menggolek ilmu itu harus bermain hati. Alangkah baiknya kalau mulai sekarang hidup kita ini diawali dengan bermain hati. Dengan hati penuh kasih sayang, wanak mbowode enggak karo-karuan, kita enggak akan terpancing marah, tapi ya wis disabari, didoai dan sebagainya. Kenapa bermain hati itu menjadi awal yang indah? Karena kalau bermain hati itu tahan banting, tahan godaan. Kenapa? Karena hati itulah yang menyebabkan kita beriman atau tidak. Nah, kalau sudah diimani itu urusan hati, walaupun ditunjang oleh akal pikiran.
Iman itu akan sempurna manakala hati kita meyakini dan itu ditunjang oleh akal pikiran yang sehat. Oh iya, semua tuntunan itu begitu. Bersyukur itu membuat bahagia, memberi itu membuat bahagia, dan akan menyuburkan. Keyakinan itu pakai logika, delok sana delok sini, kok yo ada orang yang seperti itu dan sebagainya. Nah, inilah akhirnya menjadi suatu keyakinan yang utuh. Mau koyo apa ae disogok moh gitu loh. Misalkan seperti itu. Zaman sekarang ini kan lagi diamplopi begitu ya. Padahal itu barang haram itu nggih. Tapi ya sudah nggih, bancaan aja semacam itu. Maka segala sesuatu mulailah dengan hati kita. Yuk kita semangat berhijrah menjadi yang terbaik. Yang terbaik manusia itu bukan egois untuk kita sendiri, tapi kita yang terbaik itu adalah kita mampu menjadi hamba Allah yang disayangi Allah, sekaligus kita menjadi rahmatan lil alamin. Kita bisa membangun kemaslahatan. Jadi bukan untuk egois. Dan Islam memang untuk itu diciptakan. Nah, maka mari kita lihat sebelum kita meninggal, kita ulangi lagi. Ini nasihat terbaik, salah satunya adalah kematian. Sebelum kita dipanggil Allah, mbok yao kita berusaha untuk belajar ilmu, belajar agama walaupun sudah sepuh, ngaten nggih. Yang penting didengarkan apa pokoknya dengan niat bismillah. Insya Allah itu dapat pahala nggih. Yuk bocah cilik aja semangat, masa kita nggak bisa semangat? Ayo semangat itu ya. Saking semangatnya gedem. Semangat apa? Semangat membaca, mempelajari, memahami Al-Qur'an nggih. Nek gurung bisa membaca ya belajar membaca. Itu di dekat sana dulu ada orang yang bungkuk sepuh itu. Belajar maca ya kutak-katuk panjen ya sepuh. Tapi ibu kok ya sempat-sempate wis duwe putu akeh kok belajar. Aku pengen nanti pas aku mati kuwi aku iso maca Quran. Jarine Pak Yai, keyakinannya gitu. Quran itu menolong kita pada hari nanti kita di alam kubur, di akhirat jadi syafaat. Jadi seperti itu. Aku pengen wis gak apa-apa dinyek wis putu wae gak apa-apa. Dono mlaku dono gitu. Iso mbrebes hati kita ini. Kadang-kadang ya dengan mereka semangat sekali, kadang-kadang kita enggak semangat. Padahal ada orang hafal Quran umur petang tahun buta, yang seperti yang dulu kita saksikan hafal Quran. Nah, padahal buta, okay? Lah karena ini kunci sukses, kitab ini kunci sukses. Maka mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Justru pentingnya Quran itu dikasihkan di awal-awal secerah Al-Fatihah. Alif lam mim zalikal. Itu loh kitab mulia gitu, bukan hadihi hada zalikal. Itu loh saking mulianya itu kitab tinggi mulia. Kitab itu, kitab dalam pengertian ini Al-Quran yang agung. Nomor 1, kitab itu tidak ada keraguan sedikit pun. Di ayat yang lain, sopo wae klumpukno sak setan, sak iblis, sak donya, profesor, presiden, klumpukno kabeh gawe surat 1 aja. Nggak bisa. Sampai sekarang belum ada buktinya. Kalau Allah sudah ngendikan itu, wis sampai donya kiamat ndak ada lah sing iso gawe surat itu. Wong Allah dilawan, Allah ku tahu semuanya. Kumpulno kabeh sak setan-setan, iblis-iblis, sak profesor-profesor, sak ahli-ahli apa presiden, raja-raja kumpulno gawe satu surat. Dijamin tidak bisa. Tidak ada keraguan. Dijogo
ada orang nambah alif gitu aja, fathah diganti kasroh aja konangan. Karena kalau sudah hafal itu seperti kayak musik itu, roto fals sithik nang iki fals iki elek gitu. Berarti contoh gitu. Itu kalau kasroh enggak mungkin kasroh, aturannya di Arab gundul itu kan ada tata caranya. Ini pasti harus kasroh, ini pasti sukun dan sebagainya. Jadi seperti itu. Tidak ada keraguan. Kitab sing mulya itu enggak ada keraguan. Ini di awal-awal. Tidak ada keraguan untuk apa? Kitab itu enggak ada keraguan untuk kangge petunjuk sing kita di Al-Fatihah bendina njaluk ping pira ae ihdinas siratal mustaqim. Ping pira ae ya toh, gurung sholat sunate ya, kalau sholat wajib aja wis 17 kali kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah. Iya karena butuh ya Allah, aku hanya menyembah kepadamu ya Allah, dan iya karena nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan ya Allah, minta pertolongan. Sing paling penting aku minta pertolongan iku ya Allah, bukakan pintu hatiku, tunjukilah aku jalan yang lurus. Nah, pintunya ketutup, jalan lurus kaya apa ketutup. Cahaya itu kalau dari manapun sak gedene kaya apapun mata kita ketutup ya weteng gitu kan. Jadi seperti itu. Bukakan pintu hati kamu, tunjukilah kami yang lurus. Iki lho petunjukmu iki sing tidak diragukan, sing komplit, sing dari kecil sama besar dulu sampai ini semuanya bakal terbukti termasuk hari kiamat. Untuk menjadi apa? Ben panjenengan itu menjadi insan terbaik, muttaqin. Pasti enak dunia akhirat itu. Karena Allah tidak menuntunkan untuk berdoa hasanah dunia tok gitu. Sehingga ada orang haji itu ada pakaiannya, ada kalau dia tukang nelayan gitu kan, jaringnya Pak digawa Pak Jum, aku dewi menyaksikan. Apa ibu bundelan iki? Jaring, Pak. Dicelup nang jam-jam ngono, Pak. Lah ya, batinku nyapa ya? Ya masuk ben usahane dhek di nelayan itu biar ini. Ya enggak salah. Pengen donya mulya salah mboten. Wong Allah menciptakan doanya itu hasanah donya. Bukan hanya donya tok, hasanah akhirat. Terhindar dari api neraka dan masuk jannah. Kan gitu toh? Ya enggak salah, tapi ojo ngono tok, ngono dah. Nanti gak salat tapi wah aku iki wis jaringku wis tak wehne jam-jam ning kono tak dongani. Tapi gak salat ya padha ae. Nah itulah resep-resep ini menyatu karena sebetulnya banyak kita ini lupa. Allah itu kalau sudah berkehendak kepada kita, apapun masalahnya kita bisa selesai. Ada utang sebesar apapun malah dia begitu. Ada kesulitan apapun dia bisa dipecahkan. Ada macam-macam gitu deh. Allah itu kayak Nabi Adam golek bertahun-tahun di sitok ngalor sitok gitu mungkin meh petuk ngene kok balik neh bosen sana sini. Begitu sudah terpipil donga Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana petuk ning gone Jabal Rahmah. Jadi seperti itu. Maka Quran itu coba kita rasakan dihafal jutaan orang, dibaca setiap saat oleh jutaan orang di seluruh dunia. Pagi, siang, sore, paling tidak sholat kita ini kan beda kene mbek kono kita kacek 2 menit, kono mbek 5 menit ya, mbek Jakarta kacek 15 menit. Jadi muter itu 24 jam ndonga terus paling tidak sholat tok aja kan baca Quran itu Nah, berkali-kali dicoba dipalsukan namun selalu ketemu walaupun cuma kasroh ganti ndoma walaupun ditambah alif ketemu itu. Padahal ayatnya luar biasa, hurufnya banyak sekali. Tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Yang lain berubah total itu kitab-kitab itu. Menjadi pembeda yang benar dan yang batil.
dituduhne iki lho sing benar, ojo ngono. Maka di dalam format Quran itu kamu mbok ya gini. Kalau begini akan begini. Mbok ya jangan gitu. Nek begitu akan begitu. Itu sering format kalimat Quran itu sebagai Al-Furqan, ya. Nah, memiliki keindahan tata bahasa yang luar biasa, yang ini sudah terkenal di dunia, ahli-ahli tata bahasa, yang Arabnya itu sangat jelas dan mudah dihafalkan. Karena itu kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak baca puisi itu kan. Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak gitu-gitu kan. Jadi gitu. Nah, dibuat oleh Allah, dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Tidak ada makhluk Allah yang bisa membuat, walaupun digabung-gabung semuanya makhluk Allah, nggak ada yang bisa membuat seperti satu surat Al-Quran. Itu masuk di Quran itu. Ada di Quran. Menjadi mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar sepanjang zaman. Karena kalau mukjizat dulu hanya pada saat itu. Habis itu lali, habis itu hanya tinggal kenangan atau sejarah. Tapi Quran ini nanti akan dibawa sampai hari akhir zaman. Begitu Quran nggak dibaca, Ka'bah hancur, nggak ada, ya berarti sudah pertanda sebentar lagi akan kiamat. Semuanya yang diceritakan di Quran, dari besar, kecil, dan sebagainya. Bahkan ada yang ditemukan itu di jauh sana itu ada bintang yang berketuk, tuk. Akhirnya wong Cina itu masuk Islam. Ada yang seperti bunga mawar setelah difoto dan sebagainya. Yang jauh-jauh pun semuanya begitu. Alam itu berkembang, setelah diteliti memang warnanya biru. Kalau warna biru, planet-planet itu berarti menjauh. Kalau warnanya merah itu mendekat. Ini menjauh semua. Oh, contohnya seperti itu. Ya, dibacakan, didengarkan menyembuhkan penyakit, dibacakan bisa menyembuhkan penyakit, terhindar dari gangguan setan, menenangkan hati, dapat rahmat, dapat pahala. Menjadi petunjuk Rasul paling jitu lengkap untuk menjadi insan yang terbaik dalam kehidupan. Ini janji Allah lah, la tukhliful mi'ad. Nggak ada janji Allah yang blecok, itu nggak ada. Ya. Ada keajaiban angka-angka di dalamnya, menjadi penolong di alam barzah, kiamat. Ya, seperti yang kita ceritakan tadi itu, menjadi syafaat, ya, membacanya, mendengar, mendapat pahala dan rahmat. Berisi kisah-kisah masa lalu, masa akan datang yang menjadi pembelajaran kita. Besok di hari kiamat itu akan ada yang seperti ini, akan ada ini. Begitu ada orang mati, dia ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, dan seterusnya. Jadi itu hikmah pembelajaran yang luar biasa bagi manusia, sehingga menjadi wawasan yang luar biasa. Jadi seperti itu, ya. Nah, karena itu di dalam pembelajaran Quran itu dia sebagai petunjuk, pedoman. Dia pembeda baik dan benar. Jadi kalau ada sesuatu kasus-kasus kehidupan, masuk bukaan Quran itu. Bahkan ada orang yang cek ragu-ragu Quran bener enggak dan sebagainya. Aku kok cek ragu-ragu. Dia bukan orang Islam. Wes bukaan Quran, bismillah, minta petunjuk, ada apa? Dibuka tengah jalan itu. Di Quran halaman piro enggak roh, buka. Plot begitu ndelalah diwaca, di situ kuncinya dia ragu-ragu dijawab di situ. Contohnya seperti itu. Kalau kita lagi gelisah atau apa, boleh kita berdoa dulu, ya Al-Fatihah dan sebagainya, niatnya baik dan sebagainya, mohon petunjuk. Jangan bukaan Quran itu 3 kali atau apa. Di situ mungkin setelah dibaca artinya, di situ tersembunyi kunci-kunci kesulitan yang sedang kita hadapi. Nah, begitu banyaknya, ya, luar biasanya Quran itu, ya. Hikmah-hikmah masa lalu, perumpamaan, perintah, larangan, penciptaan alam semesta dan semua makhluknya, informasi penting masa lalu dan masa yang datang. Ini menjadi pembelajaran yang makro, ya. Ini contohnya misalnya angka, ya, angka 7. Ada pelangi itu 7. Dari yang paling kecil yang paling besar itu ada 7 level. Al-Fatihah 7 kali. Alam semesta apa namanya tata surya ini 7, lapet dan sebagainya. Jadi ada banyak yang itu menyangkut angka 7 dan 19. Angka sahri ini 12 bulan. Angka yaum 3 ini hari persis ini dilakukan.
Ini penelitian tentang angka itu banyak sekali ya. Nek tak sebut nih ya entek-entek ini kata-kata. Sajadah ini ya, sujud ini. Sujud dalam sholat yang rawatib, bukan yang wajib aja kan 17. Padahal sujudnya kan 2 kali, tahu sujud awal, sujud akhir, ada 34 kali. Laki-laki dan perempuan 24 kali sama, malaikat dan setan sama, jumlahnya 88, akhirat dunia sama. Artinya ini sama-sama pentingnya untuk kita menjadikan pelajari. Surur, huzn, itu artinya apa? Bahagia, ya. Bahagia dan sedih 4 kali. Ini terang, ini gelap 4 kali. Hizbullah, pasukannya Allah, sama dengan pasukannya setan 3 kali disebut. Itu penting itu. Waduh, banyak sekali ini kalau di internet boleh itu dibuka itu. Ada bahkan ada sampai ratusan itu. Angka-angka yang dikupas lewat yang namanya Al-Quran itu. Ya. Maka kita akan mencoba untuk break dulu aja, tapi sambil ngelihat film, ya. Monggo kita break, ya. Silakan. Baik Nisa, nah demikian tadi penjelasannya. Ternyata memang banyak sekali keajaiban di dalam kitab suci Al-Quran ini. Dan nanti kita akan membedah kembali lebih banyak tentang keajaiban-keajaiban Al-Quran ini. Tapi kita harus break dulu untuk pariwara berikut ini. Pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop.
Baik pemirsa, kita akan kembali lagi dengan kajian kita dengan tema manajemen Al-Quran. Masih semangat ya. Oke, mari kita simak kembali kajiannya. J. Saya terpaksa menyetel ini karena di Quran itu salah satu kuncinya adalah orang mutakin itu tondone percaya mbek hari akhir. Ini diciptakan manusia. Kira-kira jutaan kali nanti kiamat seperti sebenarnya. Ini mengacu kepada surat Al-Qiyamah. Yuk kita rasakan, J. Yuk, bahwa suatu saat mungkin seperti ini, walaupun nanti kenyataannya jutaan kali lebih dahsyat. Patennya aja deh. Yuk kita rasakan, walaupun cuma sejuta. Mari kita rasakan kalau menghadapi begini bagaimana kita. Ini ayat Quran ini yang dibaca ini. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين bingung, gak ada tempat berlari, gak ada tempat berlindung. Semuanya merasa kembali kepada Allah. Semuanya seperti kapas berterbangan.
إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. Semuanya baru sadar. Inilah perpisahan dengan dunia. إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى Celakalah manusia yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak percaya hari kiamat. Celakalah, celakalah. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى Semuanya hancur lebur. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Nah, boleh dihidupkan lagi. Ini gambaran tok, padahal dibandingkan kiamat yang sebenarnya itu 1 juta kali. Kenapa? Karena kalau kiamat itu pada saat bersamaan semuanya meledak, sing hamil berguguran, sing punya anu lupa semuanya, istri suami do lupa, do kabeh nyelamane dewe-dewe. Baru kabeh pecah total begitu. Nggak iso digambar di dalam film, ini cuma 1/1 toh. Tapi kalau kita renungi gitu, kalau gitu aja kita ini sudah bingung karpe dewe. Wah, itu kiamat aku, dosaku piye dan sebagainya. Maka di dalam Quran ini salah satunya Saudi di ini. shopping di mall, bingung ini orang. Dan yang punya toko emas yang satu datang, dia tunggu, dia tanya kenapa bapak tunggu di luar. Saya takut nanti bapak pikir dia pintar bahasa Inggris ya. Saya takut bapak pikir saya maling, nanti potong tangan saya nggak mau tangan hilang. Ini Allah punya semua, ini semua harus balik ke Allah. Kamu perlu ambil, orang lain perlu diambil. Ini bukan hak milik saya. Ini semua harus balik ke Allah. Saya belum lihat iman sebelum hari itu. Allah lebih penting dari semua barang-barang dia punya. Nah, ini contoh ya. Jadi keimanan ini mengerucut puncaknya itu di tauhid. Kalau kita sudah Allah segalanya, yang kita punya ini milik Allah semuanya, mau diambil mau apa kita nggak bisa sedih hati. Ya memang itu haknya Allah. Dikasih banyak ya alhamdulillah, dikasih pas-pasan ya kita syukuri sambil kita berusaha. Kalau cita-cita kita ini pengen sukses, ya carilah ilmunya, ya ikhtiarlah, karena semua cita-cita itu bergantung dari semua ikhtiar kita. Lah kalau kita malas apa-apa gitu, mau njaluk sing anu beda, jangan sing kerja keras dan kerja cerdas ya beda dan seterusnya. Jadi contohnya seperti itu. Semuanya bergantung kepada terpulang ke ikhtiar kita. Maka tauhid itu sepertiganya itu di Quran itu bahas masalah tauhid.
Jadi contoh seperti itu. Karena begitu kita sudah tauhid, kalau dulu katanya orang-orang ulama yang sudah betul-betul tingkat tinggi, ada yang menyebut setiap ada air ada keloponya, setiap ada air pasti ada ikan. Dulu ada orang dosen di IPB tapi nggak pernah berhasil, berkali-kali ke Amerika karena Amerika itu orang Nasrani. Dia ingin membuktikan ini loh, partikel terkecil itu bukan molekul tetapi berupa yang namanya vibros, namanya suatu gelombang. Sehingga dari fenomena itu bisa dilihat ada orang caranya masukkan gelombang di situ jadi benda, jadilah ada benda di dalam tubuh kita. Itu bisa dipecahkan lewat itu. Karena semuanya bisa dirubah dengan model gelombang, bisa masuk ke sana sini, sehingga dari Nabi Adam aja turun dari surga ke dunia ya seperti itu. Jadi luar biasa pengetahuan itu, ditolak terus sampai meninggal dia ditolak. Karena apa? Karena khawatir nanti merusak tatanan dari agama mereka. Contohnya, nah ini kita lihat berbagai hal. Kalau sudah tauhidnya luar biasa, apa aja jadi tinta. Dan Allah akan menjalankan dia, apa yang diomong, apa yang dilakukan, apa yang didengar, semuanya itu dari Allah. Maka ini Allah membuat boyo jangan berjalanlah di muka bumi dengan tenang, misalnya gitu. Jangan sombong itu koncone setan. Ini kebetulan ben guyon ya, ben gak tegang gitu ya. Tadi tegang ya, ini gak tegang. Ono PDE duwe kesaktian ketok-ketoke wah gak iso dianu, kemelinti terus sak karepe dhewe, ngeprank sana ngeprank sini, preman sana preman sini. Tapi terus dia nggak ngelawan, tapi dengan cara begitu nggak perlu ngelawan. Gue pamer ilmu itu ya. Ya jawabannya ngono. Terus ini dengan nggak pakai ngomong, nggak pakai ngomel sana ngomel sini, minyak sing panas tadi nggih raup, bingung langsung gak wani ngomong. Ini contoh aja. Wis gak wani ya. Aduh kesaktian ya. Nah, ini contoh ya, biar gak anu. Wis kapok deh. Kapok ya. Nah, ini sebetulnya mengandung suatu ajaran. Cara ngalahne wong sebetulnya pakai ilmu. Kalau ilmu kita lebih tinggi, ya ndak usah macam-macam ya, dikasih contoh gitu aja wis kagepan dhewe ndelok. Contohnya seperti itu. Gitu. Nah, ini kalau di dalam Quran kan memang itu sengaja Al-Quran itu sangat luar biasa memberikan warna. Al-Quran bacaan ya, qara'a yaqra'u Qur'ana. Al-Quran itu kitab atau sesuatu benda yang memang betul-betul mulia, betul-betul signifikan untuk menjadi bahan bacaan. Nah karena itu sekarang terbukti toh memang Quran itu bacaan. Tetapi yang perlu dilanjutkan, dia sebagai bacaan yang sudah banyak manfaatnya, dapat pahala, dapat berkah, bacaan plus untuk menunjukkan kita ini buku sing terbaik kita ini bukan yang bikin macam-macam itu, Quran. Karena bacaan, ayolah kita baca, dipelajari, kita baca terus menerus. Karena di situ tidak akan pernah habis-habisnya kita muncul pemikiran-pemikiran baru dari renungan itu. Dulu dibaca oleh zamannya Rasul, gak ngerti, cuma omong tok aja, Fir'aun nanti akan diselamatkan. Barang terbukti dan akhirnya orang masuk Islam, orang terbukti seperti laut jadi dua, ada gunung di dalam laut, misalnya kayak gitu dan sebagainya. Orang dengan paham, tapi kenyataannya ada kenyataan. Nanti sampai dunia kiamat pun
Belum tentu Quran itu ada orang yang memahami totalitas saking tingginya nilai Al-Quran. Nah kita baca, artinya mbok ya kita berulang-ulang mempelajari. Saya itu kalau pergi naik mobil itu udah lama sekali itu mesti nyetel Quran. Selain capek kita bisa hilang itu Quran tak terjemahan nih. Monggo saya bisa ada kopinya itu kalau Rizky juga biasa ngopi ya di mana Rizky. Nah, contoh seperti itu. Nah, jadi seperti itu sambil delungokne kadang-kadang ada tertentu tuh nangis kita ini. Innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu sing ngelem Allah ngelem bahwa Rasul itu punya akhlak yang agung. Azim itu sebetulnya gathuknya musuh Allah. Tapi kalau untuk manusia itu saking luar biasanya. Nangis itu kadang-kadang beres. Terus kemudian tahiyat itu, ya, Rasulullah itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ya. Dan seterusnya itu. Nah itu bisa berebes kita ini. Allah langsung memuliakan hambanya namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima itu dengan rasa syukur. Langsung dibalik nih, mbok yo berserta yang namanya umat kita, ya, orang hamba-hamba Allah yang memang bersamaku, begitu. Jadi nggak egois ya. Nggak egois itu, nggak hanya mau dipetok, dilem untuk itu, tapi enggak. Ya, kemuliaan dan keselamatan atas mulia Allah. Ya Rasul gitu ya. Terus kemudian dia menyertakan umatnya, saking menyayanginya itu kata-kata sebelum meninggal itu umati. Duit wis entek, bojone aja yang namanya kain kafan aja nggak punya. Langsung dari malaikat dikasih kain kafan untuk istrinya, untuk Muhammad, untuk Siti Fatimah, terus sama Husain enggak itu karena dia ternyata penggal atau apa begitu dan sebagainya. Contoh seperti itu. Wes gak sampaikan kepada Rasul sebelum sakit meninggal itu, Siti Khadijah itu istri yang super baik ya. Saya sudah nggak bisa membantu Rasul lagi, piye, aku gak duwe apa-apa. Sampaikan maaf, nggak bisa mendukung lagi gitu. Padahal dhisik terkaya, entek total untuk kepentingan Islam. Kita karek diri modok kok gak gelem mempelajari kan lucu ya. Nah, maka makna umum adalah kumpulan wahyu Allah yang dirupakan Alkitab sekarang ya diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril ya, tidak langsung dari Allah. Ini untuk membuat keyakinan bahwa malaikat itu ada, makhluk Allah itu ada, Allah itu punya pasukan yang nggak kelihatan. Maka ada pesawat beng jebol jatuh mati kabeh, ono bayi sing jek urip, bayi tok til sitok lho urip, sing liyane hancur mati kabeh. Wong panjen ndelok pesawate ya mesti kudune mati kabeh, wong terbakar barang. Ya mungkin malaikat kok dilawan, malaikat diperintahnya Allah selamatno kuwi, mungkin nanti jadi orang yang baik, misalnya kayak gitu. Dhisik dungane wong tuane apik misalnya kayak gitu dan sebagainya begitu ya. Supaya kita bacaan pedoman petunjuk tuntunan Allah, tuntunan hidup agar umat Islam menjadi hamba yang terbaik. Allah itu saking sayangnya itu dikasih petunjuk, ini loh petunjuk jadi hamba yang terbaik, enak neng dunia, enak neng akhirat, nikmat, bahagia, sukses, mulia, wes enak kabeh gawe resep iki, kok nggak dipelajari? Entek waktunya aja. Nah ini di ayat-ayat banyak sekali, sayang waktunya ini je. Jadi kalau sungguhnya Al-Quran itu memberi inna hadza qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk jalan yang paling lurus. Ini bisa diterjemahkan paling gampang, paling cepat, paling mudah, paling tidak bengkok-bengkok, artinya murni memberi kabar gembira kepada orang muslim, mengerjakan kebajikan, bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Ini banyak Quran-Quran ya. Jadi seperti itu ya.
Sungguhnya tugas kamilah yang mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakanlah, ikutilah bacaannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan seterusnya. Ini banyak. Maka caranya kita belajar Quran memang satu persatu. Belajar di tafsir Quran apa, nanti diajari. Dulu pernah saya anukan di sini itu satu persatu, mungkin 3 ayat, 4 ayat itu terus dipelajari, terus tafsirnya begini, 1 sampai selesai diulangi lagi. Memang bacaan itu. Pengalaman saya itu hari ini mungkin nggak paham tentang ayat itu, tapi pada tahun depan itu kita ulangi, dibaca tafsirnya jadi cetha wele-wele itu. Pernah itu pengalaman. Saya berkali-kali itu ngobrol-ngobrol buku Al-Misbah, Al-Lahar dan sebagainya itu. Termasuk yang seperti itu nih. Jadi banyak sekali ini ya, maka itu bertawalah kalau kamu dirahmati. Jadi belajar turunkan Allah Al-Quran itu untuk kita bertakwa agar kita ini mendapat rahmat kasih sayang Allah dan seterusnya. Ini waktunya begitu mepetnya kalau dibahas satu-satu, wong cuma 1 jam. Nah, cuma kita lihat manfaatnya saja. Manfaatnya itu menjadi kunci pedoman hidup yang paling benar, paling hak, paling lurus, lengkap, mudah, agar kita bisa menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang terbaik, sukses, beruntung, mulia, nikmat, bahagia, hasanah dunia, hasanah akhirat. Menjadi cahaya pembeda, penerang kita membeda nih gampang. Kalau cahaya batu beda nih. Iki telek, iki ojo mbok injek iki. Iki apa iki duit iki jigo. Artinya begitu memudahkan kita membedakan mana yang baik yang benar yang baik kita laksanakan, yang batil yang buruk kita hindari. Sehingga kita akan terhindar yang jelek-jelek, padahal yang buruk-buruk itu akan membawa azab, membawa kecelakaan. Dan di akhirat kita akan jadi ahli neraka. Maka selamatlah kita hidupnya. Maka agama kita ini namanya agama Islam. Tujuannya ditunjukkan agama Islam itu tujuannya aben selamat dunia, selamat akhirat, selamat dari kemiskinan, selamat dari kesengsaraan, selamat dari segalanya gitu. Terus caranya apa? Berserah diri kepada Allah yang punya tuntunan luar biasa itu. Menjadi penolong di alam kubur akhirat, membaca, mendengarkan, mendapat pahala yang banyak, rahmat Allah, kesejukan, tenang hati, terhindar dari gangguan setan. Banyak ayat-ayat di dalam Quran itu yang bisa menghilangkan jin dan setan dalam tubuh kita. Mengobati terutama penyakit hati, menyehatkan fisik hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, memperkaya wawasan ilmu, resep situ kita mudah meraih kesuksesan dalam hidup. Entah urusan dagang, urusan bisnis atau apapun, terhindar dari kesulitan hidup yang berkepanjangan, karena di situ ada resep-resep memecahkan masalah, menjadi berita gembira, peringatan bagi kita sehingga kita mudah selamat dunia akhirat, disayang Allah, hambanya soleh, ahli surga, menjadi hidup kita tenang, sabar, pandai bersyukur, tidak pernah khawatir, tidak pernah bersedih hati, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, cara belajarnya kalau memang belum sampai ke tafsirnya, belajar baca Quran. Sidik-sidik belajar itu dapat 2 pahala. Tapi kalau sudah begitu, coba belajar terjemahannya dulu. Nah, paham tanyakan. Nanti habis itu yang levelnya lebih tinggi lagi sama tafsir, ada beberapa buku tafsir kita tanya-tanya sini, akhirnya kita paham satu persatu ayat Allah. Itu luar biasa itu. Pengalaman saya luar biasa, membuat wawasan kita akan menjadi cerah sekali, sehingga kalau kita salahnya itu relatif terkendali, sehingga kehidupan kita bisa lebih baik. Saya kira begitu ya, waktunya sudah habis ini. Monggo. Baik, pemirsa, sekarang barangkali jemaah di sini ada yang mau bertanya, silakan. Dengan tema kita manajemen Al-Quran. Dia mau bertanya? Tidak ada nih, gak jelas semua ya. Kita akhiri kajian kita pada sore hari ini. Semoga. Oke, baik. Demikian ya. Jadi keutamaan dari membaca Al-Quran itu sangat banyak sekali, karena sesungguhnya Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, tapi dia itu merupakan mukjizat dan kalamullah. Mengaji itu bukan hanya untuk menuntut ilmu, melainkan juga untuk menyirami hati.
Karena sesungguhnya Al-Quran adalah cahaya bagi hati yang gelap, sahabat bagi hati yang sepi, penolong bagi hati yang sedih, serta mujizat bagi hati yang putus asa. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan abaikan nasihat Al-Quran, karena sesungguhnya bagi mereka yang istiqomah membaca Al-Quran, maka Allah akan memudahkan urusannya sesuai dengan kadar intensitas dia membaca Al-Quran. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam. Saksikan terus kajian manajemen Islam bersama Ustaz Juli Murtado hanya di Lika TV. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.